wabarakatuh. Kami mahasiswi dari kampus Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Baik, dalam video kali ini kami ditugaskan dalam mata kuliah penyuluhan pertanian. Adapun dosen kami yaitu Ibu Insinyur Rasmaida Rashid MM dan Ibu Rismala Dewi Maskar STP MSI. Selanjutnya kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Salsabila Malafa Isa dengan stambuk 0832019024. Perkenalkan, nama saya Nurul Humairah dengan stambuk 083201900176. Perkenalkan, nama saya Alfiana Damayanti, stambuk 083201900217. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan hasil kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian. Saya persilahkan kepada Saudari Alfiana Damayanti. Baik, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan Bapak Nawawi di Desa Minasatekne, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep. Adapun identitas dari responden yaitu bernama Nawawi, umur 59 tahun, pendidikan formal SLTP. Beliau memiliki tanggungan keluarga sebanyak 7 orang. Pengalaman beliau dalam berusaha tani yaitu 15 tahun. Adapun pelatihan yang pernah Bapak Nawawi ikuti yaitu kewirausahaan PUAP. Lamanya selama 5 hari, pelaksana oleh Bapak Suwardi SPI. Manfaat dari pelatihan ini yaitu Bapak Nawawi bisa mengetahui cara mengelola dana kelompok. Adapun sarana pendukung yang dimiliki, yang pertama hand traktor. Jumlah yang dimiliki yaitu 1 unit. Adapun fungsinya yaitu untuk mengolah tanah. Kedua, caru. Bapak Nawawi memiliki 2 unit. Fungsinya yaitu memisahkan jerami dengan padi yang akan dikeringkan. Yang ketiga, cangkul. Bapak Nawawi memiliki 3 unit yang berfungsi sebagai untuk membersihkan tanah dari rumput dan untuk menggali. Yang keempat yaitu parang, fungsinya untuk menebas. Kedua yaitu usaha padi sistem tanam jajar legowo. Bapak Nawawi memiliki lahan seluas 50 are. Status lahan yaitu milik. Adapun produksi per 1 musim yaitu 1000 kg atau 1 ton 1 musim. Harga satuannya yaitu 4.800 per kilo, sehingga jika ditotalkan yaitu sebanyak 4.800.000. Selanjutnya biaya variabel. Adapun biaya benih yaitu sebanyak 25 kg per hektar. Harga satuan yaitu 11.000 dan di total 275.000. Selanjutnya biaya pupuk. Yang pertama, pupuk kandang sebanyak 20 kg sebanyak 20 karung dengan harga satuan 25.000 per karung dan di total 500.000. Selanjutnya pupuk urea yaitu sebanyak 8 karung dengan harga persatuan yaitu 100.000 dan total jumlah 800.000. Selanjutnya pupuk SP36 yaitu sebanyak 2 karung. Harga persatuan yaitu 365.000. Berat per karung semua pupuk yaitu 50 kg per karung. Selanjutnya pestisida. Pestisida yang dipakai yaitu nabati sebanyak 2 liter per hektar. Harga persatuannya yaitu 70.000 sehingga totalnya 140.000. Upah tenaga kerja yang dikeluarkan yaitu yang pertama pengolahan lahan dengan satuan hok
jumlah fisik 1 dengan harga satuan 15.000 per hari. Jadi totalnya yaitu 105.000. Yang kedua, penanaman dengan satuan hok jumlah fisik 1 hektar per 5 orang. Jadi jumlahnya 120.000 per hari dan jika ditotal 600.000. Yang ketiga, pemeliharaan satuan hok dengan jumlah fisik 2 orang, persatuannya 350 dan totalnya 700. Selanjutnya, panen dengan satuan hok jumlah fisik 3, harga persatuannya 168.000 dan di total 504.000. Selanjutnya, pasca panen satuannya hok jumlah fisiknya 2, harga persatuannya 150.000 atau 2.000 per karung. Jika di total yaitu sebanyak 300.000. Total biaya variabel yaitu sebanyak 9.454.000. Selanjutnya nomor 3, biaya tetap. Yang pertama, pajak lahan. Satuannya are, luasnya 50. Harga yang dibayarkan yaitu 30.000. Biaya penyusutannya itu satuannya unit, jumlah fisiknya 11. Harga yang dibayar yaitu 55.000. Jadi total yang dibayarkan yaitu 85.000. Yang keempat, total biaya produksi sebanyak 9.539.000. Dan yang terakhir, pendapatan yang diperoleh oleh Bapak Nawawi yaitu sebanyak 4.739.000. Jadi, pendapatan Bapak Nawawi dalam semusim sebagai petani yaitu sebanyak 14.560.000 rupiah. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Saudari Alvina Damayanti. Saya akan melanjutkannya, yaitu komponen teknologi sistem tanam jajar Legowo. Bapak Nawawi pernah mendengar yang namanya teknologi sistem tanam Legowo sejak tahun 2003 dari PPL. Bapak Nawawi melakukan sistem tanam Legowo karena sistemnya meningkatkan hasil produksi. Bapak Nawawi pernah mengikuti kegiatan penyuluh pertanian juga selama sebanyak 1 kali per 3 bulan di Sekretariat Kapoktan. Di tempat Bapak Nawawi diadakan penyuluh sebanyak 1 kali per 3 bulan atau biasa juga diadakan sebanyak 2 kali per 3 bulan. Bapak Nawawi mengikuti penyuluhan materi, yaitu ada beberapa materi. Pertama, pemilihan benih beruas. Yang kedua, pembuatan pestisida nabati. Yang ketiga, pembelajaran sistem tanam Legowo dan pembuatan pupuk organik. Yang dilakukan PPL seandainya Bapak Nawawi mengalami masalah dalam usaha tani, yaitu bekerja sama dengan kelompok tani untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendapat Bapak tentang PPL, baik dari segi pengetahuan dan wawasan dan keterampilan, penguasaan materi, penguasaan teknik, penguasaan lapangan, dan wawasan tentang kegiatan usaha tani, pendapat Bapak Nawawi semuanya dikuasai. Menurut Bapak Nawawi, materi penyuluhan mudah dimengerti karena penyampaian penyuluh sangat jelas dan terukur. Menurut Bapak Nawawi, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu kunjungan rumah. Alasannya karena penyampaiannya secara langsung ke individu. Menurut Bapak Nawawi, waktu pelaksanaan penyuluh sebaiknya dilakukan pada sore hari. Alasannya sudah istirahat, sudah ada waktu luang. Bapak Nawawi mengikuti penyuluhan karena kesadaran diri sendiri. Sikap Bapak Nawawi jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak mengikuti penyuluhan pertanian, ia akan menegurnya dan dinasihati.
Masalah apa saja? Masalah yang dialami Bapak sehubung dengan kegiatan berusaha tani yaitu ada dua. Pupuk sangat langka pada saat pemakaian dan ketergantungan air atau faktor alam. Dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Nawawi menerima bantuan dari pemerintah berupa benih dan alsintan atau alat mesin pertanian. Saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desanya yaitu pembuatan proposal untuk mengadakan alat alsintan atau alat mesin pertanian. Harapan Bapak Nawawi tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus pada pemerintah yaitu pemerataan pembangunan di bidang pertanian. Itulah tadi penjelasan saya dan Saudari Alvina tentang kuesioner praktek 8 penyuluhan pertanian. Baik, selanjutnya kuesioner untuk penyuluh pertanian lapangan atau PPL akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Humairah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara kuesioner untuk penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Yang pertama, identitas penyuluh pertanian. Nama penyuluh Bapak Suwardi SPI. Umur 50 tahun. Pendidikan formal S1. Jumlah tanggungan keluarga 5 orang. Pendapatan pokok per bulan 3,8 juta. Pendapatan sampingan per bulan 2,8 juta. Pengalaman menjadi penyuluh 30 tahun. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti berikut: Diklat teknis tematik bagi penyuluh, lamanya 56 jam, pelaksanaan 7 Maret sampai 13 Maret 2018, manfaat SLPHP atau POPT, organisme pengganggu tanaman, kemudian pelatihan pendampingan UPSUS, lamanya 50 jam, pelaksanaan 21 Januari 2019. Manfaat kursus: mengawal bantuan kegiatan pemerintah. Selanjutnya TOT atau Training of Trainer, lamanya 5 hari, pelaksanaan 4 Agustus sampai 8 Agustus 2020. Manfaat: meningkatkan SDM penyuluh. Dan yang terakhir TOV, Training of Farmer, lamanya 3 hari, pelaksanaan 27 Agustus sampai 29 Agustus 2020. Manfaat kursus: pengenalan dampak rumah kaca. Yang kedua, kegiatan penyuluhan pertanian. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Bapak Suwardi yaitu penyusunan materi penyuluh pertanian, penentuan jadwal, dan menghubungi instansi yang terkait. Materi yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini oleh Bapak Suwardi adalah teknik pengelolaan lahan, yang kedua teknik pembuatan persemaian, yang ketiga teknik tanam legowo, dan yang terakhir manfaat pemupukan. Metode yang digunakan oleh Bapak Suwardi yaitu kelompok. Alasannya untuk lebih efektif dengan sasaran yang lebih banyak. Yang kedua, kunjungan tatap muka. Alasannya untuk lebih cepat menyampaikan informasi. Penggunaan alat peraga pada kegiatan penyuluhan. Alasannya petani lebih cepat paham atau mengerti. Membuat jadwal kunjungan kepada petani, yaitu setiap hari. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di posko kelompok atau di areal atau lahan usaha tani. Adapun sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan yaitu responnya sangat positif. Adapun kesulitan yang dialami untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan yaitu terutama dalam mengumpulkan para petani karena tingkat kesibukan para petani berbeda-beda. Kesan Bapak Suwardi dalam menjadi penyuluh pertanian yaitu tantangan petani dalam menghadapi keseharian. Tingkat pendidikan berbeda-beda. Adapun petani yang
mudah mengerti, sulit mengerti, dan langsung menerapkan. Penyuluh pertanian dibutuhkan untuk masa-masa mendatang. Alasannya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, meningkatkan nilai tambah dan produksi petani. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.